Hanya akulah yang bisa menyelesaikan semua urusan di negara ini atau bahkan di dunia. Kenapa bisa begitu ya? Karena menurut saya semuanya itu tentang energi. Entitas ini semuanya energi. Nah, energi ini semuanya halus. Dan ini bisa membentuk sesuatu ya sesuai imajinasi kita. Jebakannya ada di situ. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video kita kali ini sebuah pesan untuk yang mengaku-ngaku. Ini adalah sebuah peringatan bahwa masih ada kesempatan. Sebelumnya saya minta maaf kalau dalam video saya kali ini ada beberapa orang yang atau mungkin sebagian orang yang kurang berkenan ya atau merasa tersinggung dengan kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf karena pesan peringatan ini bukan dari saya hanya didhawuh untuk menyampaikan saja. Hal ini agar kita semua dapat mawas diri, dapat introspeksi diri, apa yang salah dan apa yang belum tepat dalam kita menjalani kehidupan ini, baik secara mental maupun spiritual ya. Nah, di dalam video saya yang sebelum-sebelumnya, saya menjelaskan di sana dalam video saya mengenai penyatuan energi dan frekuensi, agar kita semua dapat bersinergi dalam membangun kebangkitan Nusantara. Nah, apa yang kita bangun, semuanya ini adalah untuk kepentingan bersama dan atas nama bersama juga. Tentu hal ini juga kita harus membangunnya dengan bersama-sama. Nah, lalu bagaimana kita dapat bersinergi kalau ternyata di luar sana masih banyak sekali orang yang merasa atau mengaku sebagai ya dialah ratunya, dialah rajanya, akulah sang pewarisnya, hanya akulah yang bisa menyelesaikan semua urusan di negara ini atau bahkan di dunia. Merasa sebagai pewaris tahta, dan itu menurut saya itu memprihatinkan sekali. Dan itu tidak sedikit orang yang seperti ini. Banyak sekali. Nah, pengakuan-pengakuan seperti inilah yang sebenarnya menurut saya ini adalah yang malah membuat perpecahan ya. Membuat perselisihan. Karena banyak sekali orang yang merasa sebagai keturunan asli dari terah kerajaan A dan terah kerajaan B. Ini menurut saya tidak ada dasarnya. Padahal semua kan harus ada dasarnya. Dan dasarnya sendiri justru yaitu dasarnya yang tahu hanya mereka sendiri. Dengan alih-alih dia dapat diberitahu dari kegaiban. Sedangkan kegaiban sendiri kemarin sudah saya jelaskan banyak sekali yang juga berasal dari imajinasinya orang-orang tersebut. Kenapa bisa begitu ya? Karena menurut saya semuanya itu tentang energi. Entitas ini semuanya energi. Nah, energi ini semuanya halus. Dan ini bisa membentuk sesuatu ya sesuai imajinasi kita. Makanya ada kalimat ojo gumunan, jangan heran. Ya, jangan istilahnya jangan GR ketika dikasih tahu sama gaib, kamulah sang raja, kamulah sang pewaris tahta, kamulah yang bisa menyelesaikan. Jangan GR, belum tentu, karena itu bisa saja adalah dorongan dari imajinasi kita sendiri atau juga entitas gaib yang nggak jelas lah istilahnya gitu ya, yang berusaha untuk mengecoh atau menggoda manusia. Karena semakin kita heran, semakin kita gumunan, semakin kita GR ya akan terus dipermainkan dengan petunjuk-petunjuk yang akan datang. Jadi menurut saya, hal-hal ini juga harus kita waspadai. Ini menurut saya ini adalah penyakit sekarang yang terjadi di luar sana, di teman-teman atau saudara-saudara semua yang sedang menjalani spiritualitas atau sedang menjalani spiritual untuk niatnya sudah bagus untuk membangun bangsa dan negara. Niatnya sudah bagus. Akan tetapi dalam perjalanan itu pasti akan banyak godaan-godaannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Penyakitnya ada dalam diri. Oke lah. Semuanya sakti, betul, semuanya sakti. Merasa ada jin-jin yang tidak baik itu tidak bisa mendekat mereka. Betul, bisa begitu. Akan tetapi musuh terberatnya adalah diri sendiri. Merasa. Nah, itu yang ketika kita muncul merasa karena imajinasi itu tadi, wujud gaib yang berasal dari imajinasi, lalu memberitahu sesuatu, dikatakan kamulah yang akan meneruskan tahtanya, kamulah sang raja, langsung percaya. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi pesan peringatan ini memang harus saya sampaikan karena saya didhawuh suruh menyampaikan, ya saya sampaikan saja. Makanya sebelumnya saya minta maaf terlepas ada yang merasa tersinggung ataupun tidak, ya saya juga tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Niat saya ini demi kita semuanya mau mawas diri. Mulat sariro ang rosowani.
Ya. Jadi pesannya adalah peringatannya dikandani bagi semuanya yang ngaku-ngaku sebagai raja, sebagai ratu, sebagai pewaris ini, pewaris itu. Kalau memang mau dipergunakan, ayo semuanya pada eling. Syaratnya satu, nolkan diri tanpa merasa siapapun. Nolkan diri. Karena jebakannya ada di situ. Leluhur semua itu menuntun anak putune itu supaya benar. Nyari tahu terahnya supaya ketemu sama sedulur yang lain. Supaya ketemu sedulur yang lain sehingga bisa menyatukan visi dan misi, bisa menyatukan energi dan frekuensi, bisa bersinergi akhirnya kan, bekerja sama tanpa merasa siapa-siapa. Nah, ini mesti dienolkan dulu. Kalau sudah dienolkan, ya nanti jalannya akan ketemu semua. Ya saat ini silakan yang merasa mengaku-ngaku sedang mencari jalan kan. Bagaimana caranya? Ya karena ada merasanya itu tadi, merasa pewaris tahta, merasa raja, merasa ratu, ya sudah stuck di situ saja. Itu dihilangkan dulu. Dihilangkan, lakukan apa yang ada di hadapan kita. Ya karya, ya berkarya, ya bekerja, nanti akan ketemu dengan sendirinya jalannya. Nah, peringatannya begitu. Kalau mau digunakan, ini kesempatan menurut saya. Kalau mau digunakan, hilangkan rasa itu, nolkan diri. Ya, kita ini semuanya kalau ditarik semuanya, kita ini sebenarnya disuruh membangun sistem dalam bentuk keluarga. Ayah ibunya siapa? Ya kita nih bekerja untuk ibu kita, apa? Ibu Pertiwi. Sehingga kita bekerja untuk Ibu Pertiwi ini tanpa pamrih. Kita bekerja dengan pengayoman Bopo Angkoso tanpa pamrih. Dan kita tanpa merasa diri kita sebagai Raja A, B, C, D, E, F, G. Gak ada. Kita mesti eling raga kita ini siapa. Raga kita nih, ya ini kita lahir dari orang tua ini, itulah mesti dieling. Karena kita hidup di zaman ini, di zaman milenial. Nah, kita harus ikut dengan pola zaman ini. Kita disuruh membawa kejayaan masa lalu dan ilmu masa lalu diterapkan di zaman ini, tapi disesuaikan dengan zaman ini juga. Ya, kita membangun sistem dengan kekeluargaan. Kita harus, kenapa dengan kekeluargaan? Karena kita membangun rasa yang sama bahwa kita ini anak dari Ibu Pertiwi dan Bopo Angkoso semuanya. Ya, rasa ini harus satu kesatuan, seperti layaknya seorang satu keluarga. Yang kita kerja bareng-bareng untuk ibu dan bapak, dan untuk adik-adik dan anak-anak kita. Bukan atas nama Raja A, B, C, D, F, G, bukan atas nama kerajaan A, B, C, D, F, G, ataupun bukan atas nama agama yang lain pula. Jadi ini mesti diwaspadai bahwa kita belajar menetralkan diri, menolkan diri. Kemarin dalam video sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam dimensi 4 ini banyak sekali yang menghalangi kita untuk naik ke dimensi selanjutnya. Dalam kesadaran yang selanjutnya kita itu dihalangi. Yang menghalangi siapa? Ada entitas gaib yang lainnya, ada juga imajinasi kita yang ini berkaitan sama nafsu seseorang ya. Imajinasi ini yang paling berbahaya ya. Akhirnya ya begini-gini saja. Nah, di sini mudah-mudahan pesan ini sampai kepada kita semua bahwa kita harus mau mengenolkan diri. Buang dulu semua merasanya. Buang dulu semua bahwa kalian sudah pernah dikasih tahu, wah kamu tuh keturunan raja ini, pewaris raja ini. Belum tentu. Itu hilangkan semua. Hilangkan dulu. Nolkan, netralkan. Ya, ayo mulai kita berkarya. Dan nanti kalau misalkan bagaimana ceritanya kalau misalkan dilalah nih semuanya bertemu, ngobrol, misalnya. Apa yang terjadi kalau semuanya merasa sebagai raja? Tidak bisa bersinergi. Semuanya akunya pasti tinggi. Semuanya mau jadi pemimpin. Ya apa bedanya sama yang ada di gedung DPR? Ya. Nah, saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan ini ya teman-teman ya. Semata-mata saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan saja. Dan saya tidak berniat untuk apa-apa, karena saya hanya menyampaikan saja. Ya, menurut saya sudah berani mengatakan sebagai
raja kepada orang umum atau ratu kepada orang umum, tapi belum bisa membantu rakyatnya, itu kan menurut saya nggak elok ya. Alangkah baiknya, makanya dilalah memang saya disuruh menyampaikan ini, ya saya sampaikan saja, terlepas sekali ada pihak-pihak yang tersinggung, yaitu saya serahkan kepada Tuhan aja. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya. Nah, ini waspada, kita waspadai karena ini penyakitnya itu adalah merasa itu tadi ya. Ketika merasa akan muncul pengakuan. Ya, mengaku-ngaku akhirnya. Ya memang kalau dari sisi yang lain memang itu untuk mengecoh juga. Akan tetapi kan saat ini wis wayahe untuk kita bersih-bersih, termasuk diri kita, membersihkan diri kita. Ya, dari rasa itu tadi. Ya, tidak perlu memberitahu sama orang lain kiri kanan, tidak perlu. Ya, sekarang kita netralkan diri, kita eling, kita kembali kepada jati dirinya selayaknya kita manusia saat ini yang hidup dalam raganya siapa? Raga kita A, ya kita harus hidup dengan cara A. Ya, saya dengan raga saya, dengan keterbatasan saya, ya saya hidup dengan raga saya. Istilahnya gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar saya katakan, saya hanya semata-mata ingin saling mengingatkan saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.